kan menyangkut hak individu. Ya. Jadi ada otonomi dan pilihan pribadi. Ya. Maka dia punya hak untuk mati. Ya. Apalagi dia tidak sanggup untuk terus menderita begitu ya. Iya. Dan ini menjadi salah satu argumen paling kuat oleh euthanasia terkait bagaimana etika sekuler mendukung hak individu atau otonomi ini. Saya mendampingi orang yang sudah sakit-sakitan. Saya nggak sakit. Tapi ada di dalam diri saya mengalami perubahan. Ya. Perspektif dalam melihat apa arti dan makna hidup ini kalau begitu. Dan mengekspresikan kasih sayang. Betul. Itu juga harus diberi ruang gitu kan. Iya. Iya. Karena kehidupan bukan cuma soal hak individu, tapi sebagai bagian dari komunal. Bagian dari komunal. Iya. Iya, iya. Ketika dokter sudah angkat tangan, udah nggak tahu nih mau diapain. Apakah kita akan memasukkan itu kategori euthanasia atau tidak? Oke. Karena di atas kan kita sudah melihat ada jenis-jenisnya. Ya. Oke, ada voluntary, involuntary, kemudian metodenya ada yang aktif, ada yang pasif. Apakah kita akan memasukkan itu pasif gitu? Misalnya ketika dipulangkan sudah ya udah dibiarin aja. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Program ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita mempercakapkan isu-isu yang sedang mengemuka di tengah publik ataupun juga beberapa diskusi teologi ataupun pengajaran gereja, dan kita memperbincangkannya, mempercakapkannya dalam perspektif iman Kristen. Dengan demikian harapannya kita dapat memberikan tanggapan ataupun respons yang pas memang ya, sesuai dengan konteks kita di tengah-tengah bangsa di Indonesia. Nah sahabat YKB, pada episode kali ini tayang di Jumat kelima, program Warteg RI terselenggara juga dengan kerjasama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Sahabat, pada Januari beberapa bulan yang lalu dengan narasumber Bapak Denny Boy, sahabat mungkin mengingat ya apa yang kami percakapkan, kami diskusikan dalam program Warteg RI ini, yaitu tantangan bioetika Kristen di Indonesia. Nah, episode kali ini katakanlah kita mau melanjutkan tentang topik itu, namun pada isu lebih spesifik ya. Kita hendak mempercakapkan euthanasia dalam perspektif bioetika Kristen pada episode ini. Ya, kita akan mempercakapkan euthanasia dalam perspektif bioetika Kristen. Dan yang akan menolong kita untuk mendiskusikan, mempercakapkan ini telah hadir di studio. Saya mau menyapa Bapak Yani Yeski Mokorowu, Sarjana Teologi, Magister Humaniora. Pak, ya, salam jumpa kembali. Salam jumpa Pendeta Stiani. Karena beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu ya, pernah juga di program Krida Bagimu Negeri. Betul ya. Dan kali ini dalam program Warteg RI. Topik kita adalah euthanasia dalam perspektif bioetika Kristen. Bapak Yani Yeski Mokorowu sebagai Kepala Unit Pengembangan Spiritualitas Universitas Kristen Krida Wacana. Betul. Ya, baik Pak Yani, di episode ini, di segmen yang pertama ini saya mau mulai dengan, karena judul kita adalah euthanasia dalam perspektif bioetika Kristen, kita mau menyamakan dulu ini. Definisi, katakanlah begitu ya, euthanasia. Euthanasia ini apa sih, Pak Yani? Oke, baik Pendeta Stiani. Ini adalah satu topik yang sebenarnya sudah lama, tetapi di Indonesia memang mungkin di dalam kajian-kajian filsafat, etika, itu kita membahasnya, tapi tidak secara umum. Maka perlu saya juga menjelaskan apa itu euthanasia. Tentu terima kasih juga untuk waktu yang baik ini ya, karena ada kelanjutan ternyata dari episode sebelumnya. Betul.
Nah, eutanasia itu kalau secara etimologi berasal dari dua kata Yunani, eu dan thanatos. Eu itu baik, thanatos itu kematian. Berarti secara harfiah dia berarti kematian yang baik. Kadangkala dalam bahasa Inggris disebut mercy killings, membunuh karena belas kasihan. Nah, dalam praktik medis dan etika, eutanasia mengacu pada tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja untuk mengurangi penderitaan. Paling tidak definisi itu kita sudah tangkap dulu. Lalu terdapat beberapa kategori penting terkait eutanasia. Yang pertama adalah voluntary euthanasia. Ini dilakukan atas dasar permintaan pasien. Pasien yang sudah menderita, dia merasa nggak ada guna lagi hidup. Maka dia secara eksplisit menyetujui tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak yang seperti ini. Yang kedua, non-voluntary euthanasia. Hal ini dilakukan ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, misalnya dia sedang koma, udah nggak bisa apa-apa, lalu keluarga melihat, ini dia udah nggak bisa apa-apa, maka keluarga kemudian memutuskan udah stop tindakan paliatif. Maka ini bisa dikategorikan sebagai non-voluntary euthanasia. Lalu yang ketiga, involuntary euthanasia, ini dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan keinginan pasien. Biasanya dianggap sebagai bentuk pembunuhan. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Nggak tahu. Bisa keluarga, bisa juga dokter atau tenaga medis. Jadi keputusan sepihak dari mereka. Lalu berdasarkan cara pelaksanaannya, maka ada dua metode pelaksanaan. Yang pertama adalah ragamnya. Cara pelaksanaannya. Sekarang metode pelaksanaannya ada dua. Pertama adalah active euthanasia. Ini melibatkan tindakan langsung seperti pemberian suntikan mematikan. Ini aktif. Jadi secara aktif melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri. Tetapi sudah disetujui dulu sama pasien. Lalu yang kedua adalah pasif euthanasia. Dengan cara tidak mengambil tindakan medis yang bisa memperpanjang hidup, seperti mencabut alat bantu hidup atau menghentikan pengobatan. Ada nggak di kita? Kayaknya ada ya. Jadi mengambil tindakan medis yang bisa memperpanjang hidup, seperti mencabut alat bantu hidup atau menghentikan pengobatan. Nah, paling tidak kita sudah lihat dulu dari definisi, kemudian jenisnya, dan yang berikutnya adalah metode pelaksanaannya. Nah, dalam konteks sejarah, kalau kita balik lagi ke zaman dulu, maka isu eutanasia ini sudah menjadi perdebatan sebetulnya sejak zaman Yunani Romawi. Tetapi baru mendapat perhatian luas dalam dunia medis modern pada abad ke-20. Hal ini tentu karena mendapat perdebatan dari sejak zaman Yunani Romawi. Berarti ada isu tertentu begitu yang mengapa jadi perdebatan tuh ya. Artinya terkait kesehatan kan itu sudah sepanjang sejarah. Tetapi kemudian mengemuka di abad 20. Karena memang di abad 20 kan humanisme itu mengemuka. Jadi perhatian terhadap bioetika, karena bioetika itu kan satu etika yang concern menaruh perhatian terhadap kehidupan manusia. Maka ini mengemuka. Nah, saat ini eutanasia aktif legal di beberapa negara. Jadi yang aktif nih, eutanasia aktif itu legal di Belanda, Belgia, Luxembourg, Kanada, dan beberapa negara bagian di Australia. Swiss membolehkan assisted suicide. Jadi mati dengan dibantu. Nah, itu masuk di involuntary euthanasia ataupun non-voluntary euthanasia. Amerika Serikat memperbolehkan physician assisted suicide. Jadi hanya boleh tenaga medis yang melakukannya. Dan hal itu terjadi di Oregon dan Washington. Tapi hal itu uniknya tidak dikategorikan sebagai euthanasia aktif. Itu masih kategorinya pasif. Nah, oleh karena hal itu, maka di Eropa pun opini publik itu terbelah sebetulnya. Ada yang mendukung eutanasia, ada yang menolak eutanasia. Karena hal ini menyangkut tentang, tentu kita perlu ingat, manusia itu punya otonomi dan hak.
Kadang-kadang kita bilang begini, saya mempunyai hak untuk hidup. Apakah saya punya hak untuk mati? Ya, barat sekali ya. Iya. Iya. Ya kan, konsekuensinya begitu. Iya, betul. Hak Ya. untuk hidup tentu. Otonomi soalnya ya. Iya, ada hak untuk mati. Mm. Nah, ini konteks sejarahnya. Lalu mengapa isu ini penting secara etis dan teologis? Karena kita berbicara juga dalam konteks gereja. Betul. Secara etis, eutanasia menyentuh inti persoalan. Apakah kita berhak menentukan kapan dan bagaimana seseorang mati? Oke, ya. Kalau eutanasia kan kita punya hak kesannya untuk menentukan, oh kamu akan mati seperti ini. Ya, gitu. apalagi pada yang sakit begitu Pada ya. yang sakit. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mengakhiri penderitaan merupakan tindakan belas kasih, mercy, atau pelanggaran terhadap hak hidup? Di sini kita masuk dalam Ada isu lain ya, hak hidup ya, Hak bukan hidup. hanya hak manusia sebagai otonomi, tapi ada hak hidup. Ada hak hidupnya. Secara teologis tentu kita sebagai orang Kristen hidup kita pandang sebagai pemberian Allah. Itu mungkin ini bisa kita baca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Lalu manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga memiliki martabat yang melekat. Tindakan mengakhiri hidup secara aktif dapat dianggap sebagai mengambil alih otoritas Allah. Bukan karena ada manusia, Bukan karena manusia, ya, tapi otoritas dari Allah Allah. atas hidup dan mati. Jadi ini pertanyaan teologis nih. Akan tetapi selalu menarik dalam debat beberapa pandangan Kristen tentang belas kasihan, compassion terhadap penderitaan, maka ada yang menganggap, waduh, I cannot cure you. Saya tidak bisa menyembuhkanmu, tapi saya bisa mengakhiri penderitaanmu. Ini kan satu paham yang menarik. Artinya, kalau kita melihat orang yang kita kasihi setiap hari mengalami penderitaan, kita tentu ikut terlibat dalam penderitaan itu, dan kita merasakan sakit yang luar biasa. Dan dalam rasa empati kita, compassion kita yang luar biasa itu, kita kadang-kadang memikirkan, bagaimana caranya mengakhiri penderitaan itu. Maka, kalau kita berpikir sederhana, eutanasia adalah salah satu pilihan. I cannot cure you, but I can stop your pain. Penderitaannya bisa diakhiri. Okay. Lalu bagaimana kita, itu kan pendapat dari etika dan teologis, tentu kita melihat dari perspektif Kristen. Lalu kita lihat pendapat dari etika sekuler. Dalam kerangka berpikir etika sekuler, eutanasia dilihat tanpa merujuk langsung pada ajaran agama. Jadi pertimbangan agama itu tidak dilihat dulu. Melainkan mereka melihat pada prinsip-prinsip moral rasional, hak individu, dan utilitas sosial. Nah, kita lihat pertama adalah autonomy and personal choice. Karena ini kan menyangkut hak individu. Ya. Jadi ada otonomi dan pilihan pribadi. Ya. Maka dia punya hak untuk mati. Ya. Apalagi dia tidak sanggup untuk terus menderita begitu ya. Iya. Dan ini menjadi salah satu argumen paling kuat oleh eutanasia terkait bagaimana etika sekuler mendukung hak individu atau otonomi ini. Dalam personal choice ini, setiap orang memiliki hak untuk mengambil keputusan menyangkut hidupnya sendiri, termasuk kapan dan bagaimana ia ingin meninggal. Dalam perspektif ini, menolak eutanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan individu. Kalau itu sudah diatur seperti di Belanda, Belgia, Luxembourg, maka opsi eutanasia ketika keluarga misalnya melarang, maka itu pelanggaran terhadap hak individu. Ya, ya. Kalau lihat dari perspektif itu ya, ya. Apalagi sudah diizinkan begitu secara undang-undang. Yang kedua, relief from unbearable suffering. Jadi membebaskan dari penderitaan yang tidak sanggup lagi. Ini menyangkut compassion. Jadi etika sekuler itu melihat compassion dari perspektif ini. Bagaimana tindakan belas kasih terhadap penderitaan yang tak tertahankan, misalnya katakanlah ada pasien kanker stadium akhir, ya. Jika tidak ada harapan untuk kesembuhan,
maka membiarkan seseorang terus hidup dalam penderitaan setiap hari, setiap menit, setiap detik dianggap sebagai tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Maka ungkapan tadi yang saya bilang tadi di awal, ungkapan yang sering dipakai yaitu I cannot cure you, but I can stop your pain. Ini semacam adagium andalan lah. Lalu yang ketiga, pandangan utilitarian. Nah, dalam kerangka utilitarisme tentu kita melihat pada manfaat. Keputusan etis ditentukan oleh hasil terbaik bagi jumlah orang terbanyak. Dari sudut pandang ini, mempertahankan hidup pasien yang tidak memiliki harapan sembuh dapat menghambat penggunaan sumber daya medis yang terbatas. Artinya kalau sudah tahu, misalnya pertimbangannya 60% dia udah pasti mati. Kalaupun dia sembuh, dia akan menjalani hanya 30% kehidupannya. Asas manfaat nih yang dipertimbangkan. Maka, kalau misalnya sudah 70% dia akan mati, ngapain lagi? Sumber daya medis itu dipakai untuk orang itu. Padahal bisa dipakai untuk orang lain yang mempunyai persentase hidup lebih baik. Lihat dari asas manfaat ya. Iya. Baik, Pak Yani, kita akan lanjutkan nih nanti di segmen yang kedua. Pak Yani tadi di awal sudah menjelaskan definisinya, ragam eutanasia, bagaimana itu dilaksanakan, lalu kemudian pandangan etis dan teologis, bagaimana sekuler itu melihatnya, lalu kemudian bagaimana ini dilihat, ditanggapi. Karena tidak semua setuju, ada juga yang menentangnya. Tentu. Dan prinsip-prinsip kekristenan. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita membincang topik yang menarik, eutanasia dalam perspektif bioetika Kristen. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat-sahabat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita lanjut segmen kedua ini dengan narasumber Bapak Yani Yeski Mokorowu, Sarjana Teologi Magister Humaniora sebagai dosen dan Kepala Unit Pengembangan Spiritualitas Universitas Kristen Krida Wacana. Baik, Pak Yani, kita lanjut segmen kedua ini. Tidak semua kan yang menerima ya? Ya, tentu Ya. tidak. Nah, yang menolak, argumen-argumen apa saja yang mereka mereka sampaikan, yang mereka ajukan Iya. dalam rangka mereka meragukan bahkan menentang eutanasia. Baik. Jadi tadi kita sudah melihat 3 argumen penting dari supporter pendukung eutanasia yang melihat pada prinsip-prinsip moral rasional, hak individu, dan asas manfaat. Nah, kita melihat argumen menentang eutanasia terkait 3 hal itu. Yang pertama adalah ada yang disebut slippery slope. Jadi ini logika yang kalau bahasa Indonesia kemiringan licin ya, agak unik ya. Tapi bagaimana itu? Nah, jadi begini. Argumen ini menyatakan bahwa jika eutanasia dilegalkan, akan sulit membatasi batasannya. Ini persis counter terhadap poin yang pertama berbicara tentang personal choice. Kalau itu dilegalkan, sampai batasan apa? Maka dia bilang ini kemiringan yang licin. Apa yang dimulai dengan kasus-kasus ekstrim bisa melebar ke kasus-kasus yang kurang jelas. Jadi misalnya dalam kasus kanker stadium akhir, harapan hidupnya 20%, mungkin ada pertimbangannya bisa. Orang akan mengatakan, oke. Tetapi bagaimana jika ada orang yang meminta eutanasia dan dia baik-baik saja? Oke. Karena beban hidupnya tinggi misalnya, dia nggak ada sakit. Tetapi mungkin beban penderitaannya dia rasa terlalu besar. Apakah boleh untuk eutanasia? Lalu ambil contoh lain, misalnya pasien lansia atau penyandang disabilitas. Mereka harapan hidupnya masih tinggi. Apakah bisa dipaksa secara halus untuk mengakhiri hidup agar tidak menjadi beban keluarga atau sistem dalam masyarakat? Misalnya sistem pendukung sosial. Betul. Misalnya. Ya. Nah, ini pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa membebaskan manusia dari penderitaan itu bukan satu-satunya opsi. Karena kita juga menghargai hidup. The sanctity of life principle. Jadi kekudusan hidup. Hidup itu sendiri. Iya. Meskipun ini kadang dihubungkan dengan agama, tapi dalam etika sekuler prinsip ini tetap bisa dipakai sebagai nilai moral universal. Bahwa kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh diakhiri secara sengaja. Terlepas dari kondisinya. Kenapa? Hal ini karena ketika berbicara tentang hidup, kita berbicara tentang manusia, maka kita berbicara tentang harkat dan martabat. Dan harkat dan martabat manusia itu bukan berarti dia bebas dari penderitaan. Karena harkat dan martabat manusia itu juga termasuk di dalamnya kelemahan dan ketidakberdayaan. Karena di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, manusia masih bisa menemukan makna hidup. Lalu yang ketiga, resiko kesalahan diagnosis atau terapi alternatif. Dalam dunia medis, kesalahan diagnosis atau prediksi prognosis bisa terjadi. Pasien yang mungkin dianggap tidak sembuh, kita mengatakan mungkin tiba-tiba ada mujizat. Tiba-tiba dia sembuh seketika itu juga. Kenapa tidak diberikan Kenapa ruang tidak diberi itu? ruang itu? Maka 3 argumen dari etika sekuler itu bisa ditolak juga melalui 3 argumen tanpa melibatkan perspektif teologis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bioetika Kristen. Nah, prinsip-prinsip inti dalam bioetika Kristen tentu berakar pada keyakinan bahwa kehidupan manusia adalah ciptaan Allah dan memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dikurangi oleh kondisi atau usia. Ya, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik.
Dalam menghadapi isu seperti eutanasia, pendekatan Kristen tidak hanya mempertimbangkan aspek medis atau legal, tetapi juga dimensi spiritual, moral, dan teologis. Maka kita lihat yang pertama adalah kekudusan hidup. Kejadian 1 ayat 7. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Perintah ini menjadi dasar etika Kristen terhadap larangan untuk mengakhiri hidup secara aktif atau disengaja. Lalu yang kedua, konsep terhadap penderitaan dan penebusan. Penderitaan menghasilkan ketekunan, karakter, dan pengharapan. Roma 5 ayat 3-5. Jadi dalam perspektif Kristen, penderitaan bukanlah suatu yang semata-mata harus dihindari. Tetapi dapat memiliki makna redemptif. Kan ada orang yang dalam penderitaan setia gitu. Ya. Setia dalam penderitaan. Dan Ya. bagi dia ini adalah salibnya. Lalu yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan begini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kan ini membicarakan sesuatu yang penting, menggemakan sesuatu yang penting dalam perspektif Kristen. Justru dalam kelemahan itu, orang Kristen memaknai, dalam kelemahan itu saya berjumpa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, soal value dia. Iya, value. Ayat ini menunjukkan bahwa kelemahan dan penderitaan bisa menjadi tempat perjumpaan. Dan di situ anugerah Allah terasa sempurna. Lalu yang ketiga adalah penata layanan tubuh. 1 Korintus 6 ayat 19-20 mengatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidup bukan milik pribadi. Ini kalau tadi menyangkut penderitaan dan penebusan, sekarang kita melihat hidup. Hidup bukanlah milik pribadi kita. Tetapi hidup kita adalah titipan dari Allah. Karena itu, kita dipanggil untuk merawat, menata layan. Bukan mengakhiri hidup yang dipercayakan. Katakanlah tinggal 10% harapan hidupnya. Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu memperjuangkan kehidupan. Jadi 10% pun diperjuangkan. Oke. Bukan. Jadi nggak lihat dari kuantitasnya seperti asas manfaat tadi. Justru yang mau dilihat di sini adalah Allah adalah Allah yang hidup. Dan kita umatnya adalah umat yang memperjuangkan kehidupan. Inilah nilai dari bioetika. Satu etika yang memperjuangkan tentang hidup. Oke. Dan bioetika Kristen juga. Ya. Nah, dalam konsep teologis tentu kita melihat pertama, kekudusan hidup. Manusia adalah kudus karena diberikan oleh Allah. Nilai ini melekat. Bukan pada produktivitas atau kualitas. Oke. Tetapi karena asal-usul ilahi. Ya. Jadi hidup ini bukan soal produktivitas atau kualitas. Kalau kita lihat kualitas, ya udah mati aja lah yang sudah sakit-sakit semua, sakit-sakitan ya kan. Iya. Tetapi bukan karena itu. Tapi kita melihat pada asal-usul ilahi. Allah menghembuskan nafasnya. Dan di dalam diri kita ada nafas ilahi. Maka mengakhiri hidup secara aktif dianggap sebagai pelanggaran terhadap otoritas Allah atas hidup dan mati manusia. Dengan kata lain mengatakan begini, kalau kita melakukan eutanasia secara aktif, maka kita mengambil otoritas Allah itu. Yang kedua, penderitaan dan belas kasihan. Kekristenan tidak mengabaikan penderitaan. Kita sangat concern, sangat menaruh perhatian terhadap penderitaan. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengalami penderitaan mendalam. Oleh karena itu, orang Kristen dipanggil untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menderita. Namun belas kasihan Kristen tidak berarti membenarkan tindakan mengakhiri hidup. Melainkan hadir dan mendampingi dalam kasih. Ini tindakan paliatif ke depan. Iya. Lalu yang ketiga, Dan terus merawatnya itu ya. Yang ketiga adalah aspek moralitas. Perbedaan penting antara membiarkan kematian alami seperti melalui perawatan paliatif dan secara aktif menyebabkan kematian, ini hal yang penting diperhatikan oleh bioetika Kristen. Bagi bioetika Kristen, palliative care dianggap etis jika niatnya adalah membiarkan proses alami kematian berlangsung tanpa memperpanjang penderitaan secara artifisial. Lalu,
Eutanasia aktif akhirnya dianggap tidak etis karena ada niat. Mm. Jadi ada niat dari awal ya. awal Mm-mm. dan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup. Mm. Maka kita masuk kepada bagian di mana bagaimana kalau begitu tanggapan Kristen terhadap eutanasia. Mm. Respon orang Kristen terhadap eutanasia secara umum menolak praktik eutanasia aktif Aktif ya. dan assisted suicide. Itu ditolak. Namun memberikan dukungan kuat terhadap pendekatan perawatan paliatif yang menghormati martabat manusia hingga akhir hayatnya. Kan kadang-kala gini, sudah nggak ada obat. Mm-mm. Tetapi pendampingan itu jalan terus. Ya. Jalan terus. Jadi orang yang sedang sakit itu dia betul-betul didampingi. Ya. Dia sudah tahu, dia juga sudah tahu tidak ada lagi opsi untuk itu. Tetapi proses pendampingan paliatif ini membuka ruang bagi orang itu untuk melihat secara baru jalan menuju kematian. Bisa jadi dalam proses itu dia akhirnya bukan takut mati lagi, tetapi dia merengkuh kematian sebagai bagian dari eksistensi hidupnya. Iya. Dan kita menghargai keberadaannya sebagai manusia, begitu ya. Betul. Sekalipun dalam keadaan yang sangat menderita, tapi dia masih punya hak untuk tetap, ya hidupnya tidak dibiarkan begitu saja. Begitu saja. Dan bisa juga kan yang mendampinginya juga mengalami perubahan. Artinya kan saya mendampingi orang yang sudah sakit-sakitan. Saya nggak sakit. Tapi ada di dalam diri saya mengalami perubahan. Perspektif dalam melihat apa arti dan makna hidup ini kalau begitu. Dan mengekspresikan kasih sayang. Betul. Itu juga harus diberi ruang gitu kan. Iya. Karena kehidupan bukan cuma soal hak individu, tapi sebagai bagian dari komunal. Bagian dari komunal. Iya. Iya. Yang kedua, mendukung perawatan paliatif dan hospice. Hospice itu perawatan pasien terminal stadium akhir, di mana pengobatan terhadap penyakitnya tidak diperlukan lagi, atau dokter sudah angkat tangan. Itu tadi. Nah, gereja Kristen secara luas mendukung perawatan paliatif sebagai alternatif yang manusiawi dan bermartabat. Alih-alih memilih eutanasia. Yang pertama, alasan mengapa itu yang dipilih, fokus utama adalah pada pengelolaan rasa sakit. Dukungan emosional dan pendampingan spiritual, bukan mempercepat kematian. Itu yang kedua. Yang kedua, prinsip utama dalam perawatan paliatif ini adalah kita percaya ada yang disebut dying with dignity. Kita mau mati dengan martabat, dengan kehormatan. Mempercepat kematian rasanya bukan opsi ketika kita melihat kematian dalam perspektif bagian yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Tetapi dying with dignity ini menggiring kita untuk bisa menjalani proses akhir hidup dengan kasih, dengan damai, dan dengan pendampingan orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, banyak lembaga Kristen terlibat aktif dalam pengembangan hospice dan layanan paliatif di seluruh dunia. Karena mereka percaya bahwa kami sungguh-sungguh menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan. Nah, di sini ada pengecualian sebetulnya. Ada yang disebut debat etis tentang double effect. Ada dua efek kan terkait eutanasia. Kan kita sudah lihat ada efeknya bagus, ada efeknya negatif. Nah, beberapa teolog Kristen mengangkat prinsip double effect dalam situasi sukar atau sulit untuk menentukan satu keputusan yang sepakat. Dalam debat ini, prinsip yang diangkat adalah ada upaya mengurangi rasa sakit, dan di situ apakah mengurangi rasa sakit itu mempercepat atau memperlambat kematian. Misalnya begini, pemberian morfin dosis tinggi untuk mengurangi penderitaan akut. Penderitaan yang akut dikasih morfin, bagus nggak? Oke, sakitnya hilang. Tapi dampak morfinnya akan membunuhnya juga. Itu double effect-nya. Maka prinsip yang digunakan dalam konteks etika medis ini sudah ada yang terima di dalam gereja-gereja, ada juga yang menolak.
masih terpecah memang. Hmm. Hal ini menunjukkan bahwa sikap orang Kristen terhadap eutanasia itu ada nuansanya juga. ada keberagaman. Tetapi dua-duanya sih sebetulnya tegas mau mempertahankan nilai kehidupan. Tetapi bukan hanya nilai kehidupan, mereka juga terus mengedepankan belas kasih dan martabat manusia. Baik Pak Yani. Bagaimana dengan kita akan mau dengar juga gitu ya beberapa studi kasus Betul. yang akan Pak Yani sampaikan. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hai 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 Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Jadi cerita ya, siap. Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Pada episode kali ini kita membincang tentang eutanasia dalam perspektif bioetika Kristen. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat debat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan Bapak Yani Yeski Mokorobu, Sarjana Teologi, Magister Humaniora sebagai dosen dan Kepala Unit Pengembangan Spiritualitas Universitas Kristen Krida Wacana. Baik Pak Yani, kita lanjut segmen ketiga dan segmen penutup ini. Baik. Pak Yani bisa menceritakan beberapa studi kasus berkaitan dengan eutanasia. Oh, tentu. Jadi kita akan melihat di Indonesia memang tidak ada contohnya karena Ya. sekali ada contohnya keluar, maka ini kan jadi perdebatan yang luar biasa. Tentu studi kasus ini berangkat dari konteks luar negeri. Ya. Nah, tentu studi kasus ini diharapkan bisa memberikan konteks konkret terkait debat etis dan teologis mengenai eutanasia. Yang pertama kita lihat adalah kasus Terry Schiavo case. Jadi kasus Terry Schiavo di Amerika tahun 2005.
Terry Schiavo adalah seorang wanita muda di Florida yang mengalami persistent vegetative state, sudah nggak bisa apa-apa. Sejak tahun 1990. Jadi kalau dihitung 1990 ke 2005, ada 15 tahun. Akibat serangan jantung. Suaminya Michael Schiavo mengajukan permintaan hukum untuk mencabut alat bantu makan dengan alasan bahwa Terry tidak ingin hidup dalam kondisi seperti itu. Pihak rumah sakit tentu meresponi itu. Tapi dalam keluarganya sendiri, orang tuanya menentang keras permintaan itu dan percaya bahwa Terry masih menunjukkan respons minimal dan bisa pulih. Jadi ada harapan di sini. Ya. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Apakah akan setuju dengan eutanasia atau tidak? Terry sendiri sudah bilang boleh. Nah, kalau mungkin kasus ini juga mendapat perhatian nasional ya, melibatkan pengadilan, politisi, dan gereja-gereja termasuk di dalamnya. Itu kasus Terry Schiavo. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kasus ini? Di sini kita melihat bahwa ada kompleksitas antara membiarkan mati dan membunuh. Ada perbedaan yang sungguh-sungguh partikular di sini. Membiarkan mati dan membunuh. Nah, kita bisa memikirkan itu bedanya. Lalu, kita juga berhadapan dengan, dalam kasus ini, kita bisa memikirkan kapan intervensi medis menjadi tidak lagi proporsional. Kita harus menentukan, siapa yang bisa menentukan itu? Bahwa intervensi medis ini sudah nggak layak lagi. Di sini kita mengalami situasi kita blank. Ada dua orang. Satu dihadapkan pada kondisinya 70% dia akan mati, 30% harapan hidup. 80% tindakan yang sama. Akan yang mana akan merespon dengan baik. Kita nggak tahu. Lalu dalam kasus ini maka diharapkan adanya yang disebut advance directives. Jadi arahan lebih lanjut dan termasuk juga di dalamnya adalah komunikasi keluarga. Nah, keluarga itu kan ada banyak. Bisa jadi ayahnya setuju, ibunya enggak. Saudaranya yang satu setuju, saudara yang lain tidak. Iya. Maka ini akan perlu satu, boleh dibilang tindakan konseling yang lebih dalam ketika berhadapan dengan situasi ini. Dan kasus Terry Schiavo menunjukkan bahwa eutanasia itu bukan hal yang sesederhana yang dipikirkan. Lalu yang kedua, kita lihat di Belanda dan Belgia, di sana eutanasia sudah legal. Dan di sana kita berhadapan dengan, mungkin orang gereja di sana bersuara enggak? Bersuara keras. Gereja memberikan kritik. Nah, kritik orang Kristen terhadap praktek eutanasia di Belanda, pertama yang mereka lihat adalah meluasnya kriteria. Kriteria yang boleh masuk dalam eutanasia. Misalnya kita mengatakan, penyakit apa, stadium apa, boleh masuk dalam kriteria boleh eutanasia. Kan kita harus buat kategorinya. Iya. Nah, yang terjadi, awalnya penderitaan fisik berat, ya, kemudian melebar ke penderitaan eksistensial dan psikologis. Jadi orang yang mengalami stres berat, udah nggak kenal lagi suami, udah nggak kenal lagi keluarganya, atau suami udah nggak kenal lagi istri dan anak-anaknya. Ini dianggap sebagai penderitaan luar biasa. Maka apakah orang-orang seperti itu boleh dieuthanasia? Termasuk kita di Indonesia, orang-orang gila boleh nggak dieuthanasia? Karena itu kan menyangkut ya, atau demensia. Orang yang mengalami dia lupa dirinya, dia lupa orang lain, bahkan yang paling dekat dan memang dengan sudah sampai dia. ke situ kan. Ya. Maka gereja mengkritisi kondisi ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kehidupan. Artinya kalau kita menciptakan dunia tanpa rasa sakit, dunia tanpa orang yang
mengalami penderitaan bagaimana itu. Dunia macam apa itu? Oke. Kritik gereja di Belanda dan Belgia yang kedua adalah, pertama yang tadi meluasnya kriteria, yang kedua ternyata eutanasia ini memberikan tekanan sosial yang tinggi terhadap lansia, orang cacat, dan orang-orang yang merasa menjadi beban bagi keluarga. Jadi meskipun dia sehat, tapi dia merasa dia menjadi beban keluarga. Ya. Ada orang yang mendaftar, udah saya eutanasi aja gitu, sudah jadi beban dunia gitu. Apakah itu juga diperbolehkan? itu diperbolehkan? Ya, jadi kategorinya jadi kok makin meluas. Makin begitu? meluas kriterianya. Lalu yang ketiga, Betul. ketakutan akan normalisasi budaya kematian. Ini sebenarnya yang sangat ditakuti. Jadi kematian, budaya mati itu, mau mati itu menjadi normal gitu loh. Oke. Kalau dulu kan memilih mati itu pilihan yang ekstrim. Iya. Sekarang kalau misalnya euthanasia dibolehkan, itu bukan lagi ekstrim. Jadi normal, sesuatu yang normal. Orang udah punya tekanan hidup yang tinggi, daripada bunuh diri, euthanasia deh. Ini kan kira-kira itu yang menjadi kritik dari gereja. Oleh karena itu, gereja-gereja di Belanda dan Belgia, baik Katolik maupun Protestan, sangat aktif menyuarakan alternatif seperti hospice dan pastoral care, serta mengkritisi ketergantungan berlebihan pada hak individual tanpa mempertimbangkan relasi dan komunitas. Ya. Jadi otonomi tadi ternyata kalau diberikan secara tanpa batas itu berbahaya, karena otonomi kan terlalu egois ya. Dia lupa relasinya dengan yang lain. Ya. Dia lupa dengan komunitasnya. Ya. Kan manusia itu bukan homogen kan. Ya. Ada banyak aspek dari dirinya. Dia terkait dalam relasi dengan banyak. Iya. Misalnya saya mati, apakah ada dampak buat orang lain? Apakah ada dampak untuk lingkungan di mana saya tinggal? Apalagi itu terkait pilihan euthanasia. Apakah itu akan melahirkan goncangan dalam komunitas? Iya. Itu kan perlu dipikirkan. Ya ini oke, tapi keluarga merasa justru habis ini dia tambah, kita nggak tahu apa depresi atau apa begitu setelahnya begitu. Lalu ada beberapa testimoni dari keluarga, dokter, dan pasien Kristen ketika mereka berhadapan dengan situasi yang pelik seperti euthanasia ini. Ada satu keluarga mengatakan begini, mereka merasa sangat bersyukur karena bisa mendampingi orang yang mereka cintai hingga akhir hayatnya secara bermartabat melalui hospice care. Jadi sudah di stadium akhir, orang tua mereka sakit, mereka dampingi terus-menerus sampai pergi. Bahkan perginya katanya itu menyenangkan. Sampai awalnya nggak siap, kemudian siap. Dan mereka semua dibentuk melalui proses itu. Ya, kita berbicara tentang the meaning of pain ya. Lalu ada seorang dokter Kristen mengatakan begini, banyak yang menyatakan konflik batin antara profesionalisme dan iman, terutama saat dihadapkan pada permintaan euthanasia. Tapi mereka melihat bahwa mempertahankan hidup selalu mendatangkan sukacita dibandingkan membiarkan orang memilih euthanasia. Ternyata di ujung kematian, mati dengan cara yang alami ya, itu lebih ada efek sukacitanya dibandingkan mati dengan cara pilihan itu. Ternyata ada bedanya efek itu. Lalu yang ketiga adalah pasien terminal. Beberapa mengubah pandangan mereka terhadap hidup dan mati setelah mendapat dukungan spiritual dan emosional yang memadai. Keinginan untuk mati kadang-kadang berakar pada ketakutan. Mereka bilang gitu. Jadi saya ingin mati karena saya takut. Saya kesepian dan saya kehilangan makna. Oleh karena itu memang sangat dibutuhkan pendampingan mungkin dari rohaniwan, dari konselor, kemudian dari orang-orang di sekitar, terkait orang-orang yang memang sudah berada di kondisi ya pasien-pasien terminal itu. Kehilangan arah. Karena kan penderitaan itu tidak bisa di-share ya. Penderitaan itu tidak bisa dibagikan. Dia mempunyai warna sendiri pada setiap orang. Maka melalui bagian ini kita diperlihatkan bahwa prinsip-prinsip etika Kristen berhadapan dengan euthanasia mengalami ujian yang sangat berat. Tetapi
sebagai orang Kristen kita tentu memperjuangkan hidup. Maka respon Kristen terhadap eutanasia harus bersifat pastoral, kontekstual, dan penuh belas kasihan. Pastoral, kontekstual, dan penuh Penuh belas belas kasihan. kasihan. Iya, dari beberapa yang sudah Pak Yani sampaikan, hal apa saja yang masih bisa kita diskusikan, khususnya dalam konteks Indonesia? Nah, Khususnya dalam konteks Indonesia. Karena kan ketika kita menyikapi suatu ya, yang terjadi di Belgia, di Belanda, di Swiss, di Amerika, ya belum tentu pas di Indonesia. Indonesia. Bagaimana dengan di Indonesia ini? Nah, di Indonesia memang kita kan tidak menerima Ya. eutanasi, itu sudah jelas. Artinya bukan hanya Indonesia. Negara-negara yang masih fondasi hidup kebangsaannya dalam Komunitas agama iman, tertentu ataupun budaya yang melekat pada pentingnya hidup, rata-rata menolak. Tapi di Indonesia misalnya kita melihat ada nggak pasien dipulangkan dari rumah sakit ketika dokter sudah angkat tangan, udah nggak tahu nih mau diapain. Apakah kita akan memasukkan itu kategori eutanasi atau tidak? Karena di atas kan kita sudah melihat ada jenis-jenisnya. Ya. Ada voluntary, involuntary, kemudian metodenya ada yang aktif, ada yang pasif. Apakah kita akan memasukkan itu pasif gitu? Misalnya ketika dipulangkan sudah ya udah dibiarin aja. Sementara kan kita berbicara tadi tentang palliative care, hospice care. Ya. Nah itu mungkin kalau dihitung banyak ya yang kayak gitu ya. Iya, pulang dan bagaimananya baik tidak disarankan, tidak didampingi juga. Tidak Pokoknya disarankan, pulang tidak aja. Dan dengar kemudian ya udah pergi gitu. Nah, tindakan-tindakan ini tentu kalau dari bioetika Kristen yang mementingkan tentang hidup, artinya harus diberi ruang untuk misalnya memang orang yang udah, kalau dia memang ada harapan untuk hidup, ya mungkin pihak rumah sakit di Indonesia kan belum, yaitu saya pikir kalau kita masuk ke sana juga ada aturan yang. Iya, jadi bingung juga ya, dibilang euthanasia disebutnya tidak, tapi apakah menghargai kehidupan? Nggak tahu. Iya. Masa dua-duanya aku jadi apakah menghargai kehidupan? Nggak juga, malah dibiarkan gitu ya. Iya, dalam masyarakat kan sering terjadi. Seringkali kan seperti itu begitu. Udah nggak ada jalan. Iya, udah nggak ada. Saya juga waktu di kampung ya, ada orang yang sudah tua tiba-tiba dipulangkan dari rumah sakit, bilangnya ya udah menyerah semua. Entah itu karena bentuk biaya nggak ada, Macam-macam atau alat, alasannya. macam-macam alasannya. Tapi bagaimananya juga ya dibiarkan. Teresia Pemerintah Schiavo negara tadi, juga dibiarkan juga ya. contoh yang Teresia Schiavo tadi kan menarik. Tahun 90 dia kolaps, sampai 2005 itu masih terus disupport oleh negara. Oh, tapi ada batasnya. Batasnya negara masih bisa, tapi justru yang meminta adalah keluarga. Suaminya yang minta, tapi keluarganya tidak setuju. Negara terus support, tapi keluarga dalam hal ini. Ada juga kasus yang lain di Amerika yang terjadi adalah ada seorang adik dan kakak. Jadi 3 bersaudara yang kakaknya itu kena cancer stadium akhir karena X-ray. Lalu 2 adiknya itu sudah diminta sama kakaknya yang sedang menderita, akhiri hidup saya. Yang tua, kakaknya yang yang lebih tua itu enggak. Yang muda diambil pistol, ditembak. Itu ada kasus yang seperti itu. Dan bagi dia ya itu permintaan saudaranya. Karena saudaranya mengatakan penderitaannya udah nggak tertahankan lagi. Kompleksitas hidup manusia. Baik, Pak Yani, ini diskusi yang menarik. Sepanjang abad kedepakan dari zaman secara sejarah, konteks sejarah ya. Kita tiba di penghujung nih di episode kali ini. Pak Yani bisa menyampaikan resum ataupun juga pesan khusus begitu ya berkaitan dengan isu ini secara khusus yang
yang sedang saat ini ya, ada unit tertentu memang kan yang diolah, yang ditangani oleh Pak Yani maupun juga Pak Denny Boy untuk bagian urusan bioetika ini. Bagaimana tentang diskusi ini terus bergulir begitu? Mari Pak Yani. Jadi kita harus melihat dari prinsip bioetika Kristen tentu berakar pada keyakinan bahwa yang pertama hidup adalah kudus. Karena berasal dari Allah dan diciptakan menurut gambarnya. Namun demikian penderitaan tidak diabaikan. Kristus sendiri mengalami penderitaan. Dan umat Kristen dipanggil untuk hadir secara penuh dalam sikap yang penuh belas kasihan di tengah ragam penderitaan dunia. Maka eutanasia aktif tidak sejalan dengan keyakinan Kristen, tetapi mengabaikan penderitaan juga bukan pilihan etis. Maka tiba pada kesimpulan, isu eutanasia bukan hanya soal hukum atau medis, tetapi tentang bagaimana kita memaknai hidup, penderitaan, dan kematian. Etika Kristen memanggil kita bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tetapi juga untuk mendampingi dengan kasih, berupaya mengurangi penderitaan, dan menjadi saksi harapan, bahkan di ujung kehidupan. Terima kasih Pak Yani untuk kesediaan hadir sebagai narasumber di Saya juga program. berterima kasih sudah diundang kembali ke program ini. Iya, Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, serapsus kerjasama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Dan sahabat bisa menyampaikan saran kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang di program Warteg RI dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.